bahwa ini di sini ada Tuan T itu merokok ya, namun beliau mengatakan bahwa rokoknya itu hanya 2-3 batang ya untuk menghilangkan rasa capek. Dapat disimpulkan dengan bahwa diagnosa beratas yang kita ambil nanti yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Lalu bagaimana jika intervensinya nanti kita ambil promosi perilaku upaya kesehatan dengan tujuan perilaku dari teman T yaitu kebiasaan merokok itu dapat membaik, nurse. Baik nurse, mari kita persiapkan ya nurse untuk kunjungan nantinya, dan juga terus jangan lupa untuk menghubungi keluarga bahwa kita akan berkunjung. Baik nurse. Assalamualaikum. Salam, Mbak Trina, Mbak Trina. Silakan masuk ya. Bu. Jadi gini nih Pak, Ibu, sebelumnya kan sudah dilakukan wawancara nih, tanya-tanya kepada Ibu dan Bapak. Nah, kami mendapatkan informasi dari hasil pengajian kemarin nih, bahwa alhamdulillah di keluarga Bapak dan Ibu ini sudah baik, namun tetap perlu ditingkatkan. Sebelum dimulai, kami ingin memastikan ketersediaan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan diskusi kita pada kali ini. Untuk waktunya sendiri sekitar 45 menit. Bagaimana Pak Bu? Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya Mbak, kami bersedia. Iya Mbak, bersedia. Baik Pak, Ibu, langsung saja nih kita mulai. Dari hasil pengkajian kemarin, kami menemukan data bahwa Bapak ini masih mengkonsumsi rokok nih Pak Bu, sebagai cara untuk mengurangi rasa capeknya. Iya Mbak. Jadi kalau menurut Bapak, merokok itu aslinya berbahaya atau enggak sih Pak? Berbahaya Mbak, kalau rokoknya banyak. Iya Mbak, kan rokoknya juga nggak banyak, terus kan sudah dibarengin olahraga, makanya juga udah dijaga. Jadi gini Pak, nah dari beberapa sumber yang telah kami baca, memang ya Pak, kalau rokok itu berbahaya, karena kan mengingat kalau rokoknya itu terkandung banyak zat berbahaya yang dapat merusak di dalam organ Bapak. Karena kan rokok itu ada zat yang namanya, yang pertama itu ada nikotin, tar, dan juga karbon monoksida. Nah untuk yang pertama itu nikotin. Nah nikotin ini yang membuat Bapak merasa kecanduan. Terus yang kedua ada tar. Nah tar ini menempel di paru-paru. Serta yang terakhir itu karbon monoksida. Nah pada karbon monoksida ini membuat darah Bapak kekurangan oksigen. Untuk lebih jelasnya ini saya ada video Pak, mungkin bisa menjadi gambaran Bapak bagaimana tuh rokok itu dapat bereaksi di dalam tubuh Bapak. Nah ini Pak, jika Bapak merokok ya Pak ya, nanti zat-zat yang terkandung dalam rokok itu akan terhirup Pak, terhirup. Nanti ini zat-zatnya akan datang ke paru-paru Pak. Ini gambarannya ya Pak ya. Nanti zat-zatnya itu akan menempel di paru-paru. Nah ini akan mengakibatkan Pak, memicu adanya sel kanker di paru-paru Bapak. Nah kemudian juga dapat menyumbat pembuluh darah Pak. Nah ini ya Pak, dapat pembuluh darahnya akan tersumbat. Terus selanjutnya akan memicu kerja jantung Bapak itu akan semakin cepat Pak, sehingga nanti akan memicu namanya penyakit jantung dan juga stroke Pak. Nah selain itu Pak, saya punya gambarnya antara paru-paru perokok dan bukan perokok Pak. Ini Pak Bapak lihat sendiri ya Pak ya. Ini gambar paru-paru yang tidak perokok Pak. Dilihat dari warnanya sendiri gimana Pak menurut Bapak? Bersih ya Pak ya? Bersih, bagus, karena belum terkena zat-zat yang berada dalam rokok Pak. Dibandingkan yang di sebelah sini, ini paru-parunya orang perokok. Dilihat dari warnanya sendiri Pak. Menurut Bapak gimana Pak warnanya? Waduh Mbak, ngeri banget Mbak. Jadi dia nggak sadar Pak kalau pengaruh rokok itu tuh bisa ke seluruh tubuh, bukan hanya ke paru dan jantung doang. Bahkan merokok juga dapat memicu secara kognitif Pak. Kognitif itu tuh pikiran Bapak ya Pak ya. Bapak itu bisa menjadi cepat lupa gitu. Yang paling penting itu rokok itu bukan hanya beresiko bagi diri Bapak sendiri, melainkan juga beresiko bagi orang terdekat Bapak. Contohnya ini adalah Ibu, karena kan emang Bapak dan Ibu tinggal serumah ya Pak. Mungkin Ibu lebih sering untuk menghirup asap rokoknya. Itu akan memicu penyakit Pak. Contoh kecilnya aja radang tenggorokan, terus juga secara besarnya itu ada asma. Wah, berarti saya harus lihat serius ya Mbak, soalnya saya nggak pernah nyakitin Ibu. Bapak, untuk sekarang apakah dari Bapaknya apakah sudah ada niatan untuk berhenti merokok nih Pak? Duh, gimana ya Mbak ya? Saya kalau nggak merokok tuh susah Mbak menghindarinya gitu. Ya rasanya gimana ya Mbak? Pahit gitu loh menurut saya Mbak. Nah itu Pak yang namanya kecanduan ya Pak ya. Itu emang kayak kalau misal kita nggak lakuin ya emang ada efeknya tadi, pahit ya Pak. Nah tapi jangan khawatir Pak, kami di sini akan berbagi informasi ya Pak ya, tentang tips ataupun cara ataupun strategi lah Pak ininya itu untuk Bapak dapat berhenti merokok. Nah, gimana tuh Mbak caranya Mbak? Ini Pak, dengerin Pak. Nah,
Caranya ya Pak Bu, yang pertama itu Bapak harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk benar-benar bisa berhenti merokok. Ya tadi di latar belakangi mungkin dari kesehatannya Bapak sendiri, kesehatannya Ibu, dan juga nantinya kalau punya cucu ya bisa berdampak juga pada cucunya Bapak nantinya. Itu harus punya niat dan tekad yang kuat gitu Pak. Ya kalau sih ada ya Mbak ya, cuma ya itu Mbak, tadi saya tuh susah Mbak buat tinggalin rokok itu. Kalau gitu Bapak harus belajar tips selanjutnya nih Pak ya. Tips selanjutnya itu Bapak harus kurangi jumlah rokok yang Bapak konsumsi tiap harinya. Misalnya Pak, hari ini Bapak konsumsi 5 atau 4 gitu lah Pak ya. Mungkin minggu depan Bapak bisa kurangin menjadi 4, terus selanjutnya jadi 3, jadi 1. Mungkin dengan hal tersebut Bapak akan terbiasa untuk merokok dalam jumlah sedikit. Terus kalau misalkan Bapak kan udah ada niatan dan kayak susah dari tips-tips tadi yang saya berikan, Bapak bisa mengganti Pak rokoknya itu dengan permen ataupun cemilan. Ada tips terakhir nih yang mungkin bisa ampuh untuk apa ya Bapak berhenti merokok. Tipsnya itu dukungan dari orang tersayang yaitu Ibu. Ibu harus apa ya, sering-sering Bu ngingetin Bapak agar berhenti merokok. Iya Mbak, nggak bakal bosan kalau saya tuh ya Mbak, pasti bakal diingetin terus. Baik Bapak dan juga Ibu, karena kan tadi kan sudah dijelaskan di Pak Bu semuanya. Nah dari Bapak dan juga Ibu, apakah sudah memahami nggih apa yang telah kami sampaikan tadi? Insya Allah ya Pak, sudah paham kami Mbak. Alhamdulillah nggih, Bapak dan juga Ibu kalau sudah paham. Nah dari Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kembali terkait apa yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin bisa dimulai dari Bapak yang terlebih dahulu Pak. Oh iya Mbak, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbaknya kalau rokok itu bisa berdampak besar bagi saya dan keluarga saya. Karena di rokok itu tadi Mbak bilang ada zat-zat berbahaya gitu ya Mbak ya, yang bisa menyebabkan serangan jantung, terus stroke gitu Mbak. Sampai nanti bisa menyebabkan keluarga saya, terutama ibu, kena sesak nafas gitu ya Mbak ya. Tadi saya kira rokok itu cuma berdampak kepada paru-paru gitu Mbak. Ternyata setelah tadi Mbak kasih penjelasan, saya jadi paham ternyata bisa berdampak ke banyak hal gitu Mbak. Terus tadi Mbaknya juga kan udah ngasih tips-tips gitu ke saya biar gimana caranya saya tuh mengurangi rokok gitu ya Mbak. Nah setelah itu Mbaknya juga udah nunjukin gambar paru-paru yang antara perokok dan tidak perokok. Nah sekarang sudah tahu ya Pak ya, berarti itu harus Bapak punya keinginan sendiri untuk berhenti merokok. Nah tadi juga sudah saya jelaskan ya Pak untuk tips dan strateginya. Nah boleh tolong Bapak jelasin ulang apa yang telah saya sampaikan tadi berkaitan dengan tips ataupun strategi untuk berhenti merokok Pak? Tadi itu apa ya Mbak ya? Oh ini pertama yang penting niat ya, terus dikurangi pelan-pelan jumlahnya gitu Mbak. Nanti lama-lama mungkin lebih terbiasa. Lalu apa ya Mbak ya? Oh ini menggantinya dengan permen gitu Mbak. Dan sama dukungan ibu juga penting ya Mbak ya. Betul nih Pak, diutamakan itu harus ada niat karena mau bagaimanapun niat itu merupakan kunci utama dari sebuah usaha. Gimana Pak dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, semuanya kan sudah detail, sudah terperinci dijelaskan dan Bapak sudah menjelaskan kembali kepada kami tentang bahaya rokok, terus juga efek samping yang akan berdampak dalam kesehatan Bapak. Apakah Bapak masih menganggap wajar bahwa merokok itu akan berdampak pada Bapak meskipun Bapak mengonsumsinya secara sedikit? Perlu untuk dipertimbangkan kembali deh Pak ya untuk kedepannya. Tentu Mbak, saya rasa saya harus memulainya dari sekarang ya Mbak ya, karena saya nggak mau terus-terusan nyakitin diri sendiri, terus keluarga, terutama ibu. Terus nanti ya insya Allah kalau misalkan saya dikasih cucu gitu ya Mbak ya, saya nggak mau nyakitin cucu-cucu saya kalau mereka datang ke rumah. Betul sekali ya Pak, hal tersebut bisa Bapak jadikan motivasi untuk dapat benar-benar berhenti untuk merokok. Selanjutnya Ibu mungkin bisa Ibu jelaskan terkait yang saya dan Mbak Tria tadi jelaskan Bu? Ya kurang lebih sama Mbak, tadi soal rokok ya Ibu harus mendukung Bapak, terus ngasih semangat terus ke Bapak biar Bapak bisa berhenti rokoknya. Alhamdulillah, berarti Ibu juga sudah paham ya Bu ya tentang apa yang kami jelaskan tadi. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Bu? Tidak ada Mbak, semua sudah jelas. Iya Mbak, Ibu juga nggak ada pertanyaan, sudah cerita apa. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan ya, maka kami rasa cukup ya Mbak ya. Harapan kami Bapak dan Ibu itu selalu menerapkan pola hidup sehat, khususnya Bapak ini ya Pak ya, pokoknya dihindari ya Pak ya. Cukup. Pak Bu, kami izin pamit ya. Hati-hati ya nanti pulangnya ya. Iya, oke. Pak